komposisi fungsi dan inverse fungsi. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu terkait terkait bilangan. Jadi kemarin kita sudah bicara terkait bilangan dan menyinggung beberapa fungsi sederhana. Sekarang kita masuk ke fungsi itu sendiri. Jadi materi fungsi ini mungkin pernah didapatkan teman-teman waktu di sekolah ya sebelumnya. Jadi untuk fungsi itu biasanya disebut sebagai pemetaan. Pemetaan itu gimana maksudnya? Nah, di sini kan saya punya A dan punya B di oval domain dan oval kodomain. Kalau teman-teman lihat di antara oval A dan B ini ada sebuah panah yang menghubungkan di antara A dan B-nya, yaitu kita sebut sebagai fungsi. Fungsi ini memetakan dari dari A ke B, di mana yang di A itu kita sebut sebagai domain yang berisi X itu akan menjadi fungsi di B, yaitu dengan fungsi fx-nya. Y juga sama, Y difungsikan ke B menjadi fy, Z difungsikan ke B menjadi fz. Jadi fungsi adalah pemetaan semua elemen pada daerah asal atau kita sebut sebagai domain ke daerah hasil yang kita sebut sebagai kodomain, di mana kita bisa menuliskan df atau domain fungsi f dan rf adalah range kodomain f. Jadi df di sini adalah daftarnya. Siapa sih sebenarnya domain dari fungsi f? Kemudian rf itu adalah range kodomainnya. Sampai titik berapa sih range dari kodomainnya atau daerah hasilnya itu? Ibaratnya kalau fx ini adalah 1 dan fz ini 5, berarti rf-nya atau range kodomainnya itu di antara 1 sampai 5. Nah, ini contohnya. Jika fx sama dengan 2x plus 5, tentukan fx untuk domain x di antara min 1 dan 3, di mana x adalah bilangan bulat, dan tentukan b, yaitu range rf. Nah, dari sini kita kan bisa menentukan, ini saya coret-coret ya. Kita punya fx sama dengan 2x plus 5. Kita punya fx sama dengan 2x plus 5, di mana x-nya tadi di antara min 1 sampai 3, di mana min 1-nya ikut ya, 3-nya nggak ikut, atau ada sama dengannya di min 1. Berarti gini, min 1 sampai 3. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita memasukkan saja satu-satu. Berarti saya punya untuk mendaftar x, yaitu x-nya min 1, x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 2. Udah. X sama dengan 3 nggak ikut karena di sini tidak ada nilai sama dengannya. Nah, dari sini tinggal kita masukin aja satu-satu. Untuk f-nya min 1, maka 2 kalikan min 1 ditambah 5 ini sama dengan min 2 tambah 5 menjadi 3. Untuk f0 sama dengan 2 dikalikan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Untuk f-nya 1 sama dengan 2 dikalikan 1 ditambah 5 sama dengan 7. Untuk f-nya 2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, jadi kita tahu nilainya adalah 3, 5, 7, dan 9. Jadi range domainnya itu RF-nya itu sama dengan X di antara sama dengan 3, X di antara sama dengan 9. Kayak gitu ya. Tinggal dimasukin aja 3 dan 9 ya ini. Kemudian untuk menjawab yang A, itu ya jawabannya ya 3, 5, 7, 9. Tapi untuk menjawab yang B, range-nya di sini, untuk menjawab yang A itu adalah mendaftar nilai dari min 1, 0, 1, 2. Udah, 3-nya nggak ikut ya, atau DF-nya sama dengan min 1, 0, 1, 2. Kemudian untuk menjawab range-nya berarti kita harus memfungsikan nilai dari fungsi fx tersebut. Tinggal kita masukin ke 2x plus 5 setiap nilai dari df-nya, maka ketemu nilai rf-nya yaitu 3, 5, 7, 9. Sehingga range rf-nya yaitu x di antara 3 dan 9. Oke, saya lanjut. Nah,
ini adalah sifat dari sebuah fungsi, di mana khusus untuk fungsi berbentuk akar dan pecahan, nilai fungsi dalam tanda akar tidak boleh negatif atau fx lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian nilai fungsi penyebut bawah tidak boleh 0. Nah, contohnya kayak gini. Tentukan domain untuk fx sama dengan x kuadrat plus 7x min 16. Nah, kalau teman-teman lihat di A ini, nilai A ini akan selalu masuk untuk seluruh nilai. Saya punya x kuadrat plus 7x min 16. X kuadrat plus 7x min 16. Saya tuliskan aja di sini ya. X kuadrat plus 7x min 16. Nah, nilai x kuadrat plus 7x plus 16 ini mau saya masukkan x sama dengan 1, x sama dengan min 100, x sama dengan 0, x sama dengan setengah, itu semuanya masuk. Artinya di sini memiliki nilai gitu ya. Jadi apapun nilai x-nya untuk fungsi dari yang ini ya, untuk fungsi dari x kuadrat plus 7x min 16 itu selalu memiliki nilai berapapun angkanya. Kalau kita bicara sistem bilangan yang kemarin, untuk nilai apapun meskipun dia bilangan irasional, maka x kuadrat plus 7x min 16 itu tetap aja dia memiliki nilai. Artinya dia dapat dihitung. Jadi dapat dihitung. Nah, sekarang kita balik ke yang B, contoh yang B. Gx sama dengan akar x min 3, di mana jika kita baca dari penjelasan yang di atas, nilai fungsi dalam tanda akar tidak boleh negatif atau fx lebih besar sama dengan 0. Nah, dari situ kalau saya punya nilai sebuah fx sama dengan kayak gini, x min 3, maka mau nggak mau harus, karena persyaratannya tadi seperti itu, nilai x di sini tidak boleh sama dengan 3. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 3? Karena ini menyebabkan 3 dikurangi 3 atau sama dengan akar 0 gitu. Akar 0 kan ya sebenarnya akar 0 itu sama dengan 0 itu sendiri gitu ya. Namun demikian nilai fx-nya di sini tidak boleh sama dengan bukan tidak boleh sama dengan 3, tetapi tidak boleh kurang dari nilai 3-nya, di mana di sini mengakibatkan nilai fx itu menjadi akar negatif gitu ya. Jadi yang ini tadi salah ya. Yang ini tadi salah. Saya punya nilai fx sekarang di sini, nilai fx saya untuk nilai akar x sama x kurang dari 3, x saya harus lebih besar. Ini ya, harus lebih besar. Sebenarnya 0 tadi juga nggak salah sih, karena ketika saya memfungsikan akar 0, baliknya ya ke 0 itu sendiri, nilainya jadi kosong. Sebenarnya persamaan itu nggak salah juga, karena kalau kita melihat dari sini tidak boleh negatif atau fx lebih besar sama dengan 0. Nah, tetapi nilai dari akarnya, nilai dari yang di dalam akarnya itu harus positif. Nah, makanya di sini fx sama dengan, kalau bisa ini x min 3 gitu kan. Berarti nilai x saya itu harus lebih besar sama dengan 3. Karena untuk x kurang dari 3, saya menulis x-nya kayak gini. Untuk x kurang dari 3 akan mengakibatkan, misalkan x sama dengan 2 ya, 2 dikurangi 3 atau sama dengan saya punya min 1, dimana akar min 1 itu nggak ada nilainya ya, akar min 1. Jadi kayak gitu, untuk setiap bentuk akar itu kita buat dia menjadi lebih besar sama dengan 0. Jadi minimal kalau saya punya x gitu ya, x min 3, berarti x lebih besar sama dengan 3.
sehingga mengakibatkan akar 0 atau sama dengan 0. Ini sebenarnya boleh kayak gini ya, nggak salah. Nah, lebih bagus lagi untuk nilai x-nya itu, misalkan x kurang dari 3, maka x itu harus lebih besar dari 3 agar nilai akarnya ini tidak negatif. Selanjutnya untuk pecahannya 2x min 6 dibagi dengan 5 min x untuk hx-nya ya ini. Untuk hx-nya di sini maka kita akan membuat sebuah pecahan itu tidak boleh dibagi dengan 0. 2x min 6, 5x min 2, 2x min 6, 5x min 2, 2x min 6. Kita punya hx sama dengan 2x min 6, 5 x min berapa tadi? 5 min x. Nah, 5 min x untuk hx ini hx ya. Hx-nya 5 min x. Nah, untuk nilai ini x-nya itu tidak boleh sama dengan 5 karena ketika kita masukkan kayak gini dikurangi 6 dibagi dengan 5 dikurangi 5 akan mengakibatkan pembaginya itu jadi 0. Nah, ketika kita punya pembagi sama dengan 0, maka kita akan memiliki sebuah nilai yang tidak irasional. Ini tidak terdefinisi ya kan. Untuk pembagi 0, meskipun di atas ini nilainya 4 ya, 4 per 0, kita memiliki sebuah nilai tidak irasional menurut sistem bilangan kemarin. Nah, maka dari itu setiap nilai di x itu ini tidak boleh x sama dengan 5. Berarti x berapa? X elemen bilangan real keseluruhan. X boleh semuanya dari 1 2 3 4 6 7 8 9 negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 kemudian negatif 5 boleh. Tetapi x-nya tidak boleh sama dengan 5 karena ketika x sama dengan 5 maka pembaginya itu akan menjadi 0 yang ini tadi. Maka di situ kita punya nilai x-nya ya ini x-nya tidak boleh sama dengan 5 dan x-nya elemen bilangan real gitu ya. Ya hanya gitu aja. Jadi kita di sini hanya membuat membuktikan sebuah syarat untuk bagaimana kita menghitung itu agar nilai dari fungsi itu ada. Nah, selanjutnya ini ada soal di mana soal ini mungkin teman-teman tinggal memasukkan aja di dalam persamaan ya fungsinya. Untuk bilangan bulatnya itu mulai dari min 3 sampai 5. Tentukan domain df-nya. Nah, untuk menentukan domain df-nya berarti di sini tinggal dimasukin gini aja. Kan kita udah tahu nih domain df-nya untuk nilai x-nya kan dimulai dari min 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti di sini saya punya df-nya sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini df saya. Kemudian saya akan mencari RF. Nah, RF-nya itu dari mana? RF-nya itu kita harus menghitungnya satu-satu. Nah, misalkan nih, saya mau mengerjakan soal nomor 7, katakanlah yang paling susah ya. Nanti yang nomor 1 sampai 6 kita coba di pertemuan aja. Nah, di soal nomor 7 ini saya tuliskan dulu akar 2x plus 4 soalnya akar 2x plus 4 dibagi dengan x kuadrat plus 6 min x kuadrat plus x min 6 x kuadrat plus x min 6. Nah, soalnya kan kayak gini. Jadi untuk setiap nilai yang di domain F ini untuk kita akan mencari nilai RF-nya ini kan, Nilai RF ini kan kita belum tahu nih nilainya berapa. Yang ini, yang di sini, yang di RF ini.
Maka kita harus memasukkan nilai df ini ke fungsi yang di bawah ini, 2x plus 4. Akar 2x plus 4 dibagi dengan x kuadrat plus x min 6. Nah, jadinya di sini misalkan saya punya nilai ini tadi adalah fungsi fx. Nah, yang pertama saya akan menentukan, misal nih saya pakai f0 dulu lah, f0 sama dengan akar 2 kali 0 ditambah 4 dibagi dengan akar 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Nah, dari sini kan ketahuan nih, akar 4 dibagi dengan akar min 6. Nah, gini ya. Betul kayak gini. Akar 4 dibagi dengan akar min 6. Nah, kalau teman-teman jeli di sini, ini tadi saya contohkan untuk nilainya 0. Ketika fx sama dengan atau x-nya sama dengan 0, nilai pembaginya kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau nggak salah nilainya x kuadrat plus x min 6. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai akar di sini ini tidak akan pernah memenuhi. Untuk x sama dengan 0, nilai pembagi akar di sini tidak memenuhi. Nah, jadi ketika kita mempunyai hasil yang tidak memenuhi, maka x tidak boleh sama dengan 0 karena ini tadi, karena ketika x sama dengan 0, nilai yang di dalam akar bawahnya itu menjadi negatif. Menurut sifat tadi, akar yang di bawah itu tidak boleh negatif untuk nilai fungsinya agar ada. Nah, dari situ nilai akar sama dengan nilai x sama dengan 0 mengakibatkan akarnya negatif. Maka RF saya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang pertama. Nah, kita cek lagi apakah ada nilai lainnya. Saya akan coba nilainya sama dengan min 3. Untuk f min 3 sama dengan, berarti 2 kali min 3 ditambah 4 dibagi dengan min 3 kuadrat ditambah min 3 min 6 sama dengan akar 2 min 3 min 6 tambah 4 min 2 ya. 2 kali min 3 ya, min 3 min 2 dibagi dengan nilainya berapa ini? Akar min 3 kuadrat 9 ditambah min 3 6 dikurangi 6 berarti akar 0. Nah, dari sini kita ketahuan lagi nilai yang di atas, yang di akar ini min 2. Nggak ada kan nilai akar min 2. Kemudian ketika kita masukkan akarnya sama dengan, pembaginya sama dengan akar 0 atau kita sebut aja 0, berarti pembaginya nanti kan akar min 2 per 0. Nah, ini juga nggak boleh jadi RF-nya. Ini selain dia tidak boleh sama dengan 0, dia juga tidak boleh sama dengan min 3. Tentu hal ini juga sama ketika kita masukkan nilai-nilai yang lain, ketika hasilnya itu mirip seperti ini. Nah, nilai yang nilai yang termasuk itu yang mana Pak terusan? Ya kita coba aja satu-satu, karena kan DF kita ini tadi kan banyak. Nah, DF kita kan ini keseluruhan. Maka kita akan mencobanya satu-satu. Misalkan kita coba aja min 2. Ketika kita coba min 2 untuk F sama dengan min 2, maka di sini saya punya 2 kali min 2 ditambah 4. Nah, coba ini kan udah menjadi 0 kan ya, dibagi dengan akar min 2 kuadrat ditambah min 2 min 6. Nah, sama dengan di sini berapa, sama dengan ini 0 dibagi dengan 4 dikurang 2 dikurang 6. Ini ada akarnya ya. Ini berarti sama dengan 0 dibagi dengan min akar min 2. Nah, bahkan nilai min 2 pun nggak masuk, berarti sama dengan min 2 juga nggak masuk. Jadi 0 aja nggak masuk, min 2 nggak masuk, berarti kita cari yang positif sekarang. Apakah RF-nya itu RF yang positif semua?
Nah, ketika kita masukkan nilainya di sini F1 misalkan 2 kali 1 ditambah 4 dibagi dengan 1 kuadrat buat 1 min 6. Apakah ini bisa? Kita lihat aja. Kalau kita lihat di sini di dalam sini nilai 6 ini, nilai 6 ini selalu mengacau pembagi kita kan. Jadi 1 tambah 1 itu 2, 2 dikurangi 6 itu negatif 4. Nanti pembagi saya menjadi akar negatif 4. Nah, akar negatif 4 itu kan nggak ada. Berarti satu pun juga tetap tidak mau. Nah, nilai yang mau itu berapa? Tinggal kita masukin aja lagi. Misalkan 2. Kalau kita hitung kasar-kasaran, 2 kuadrat itu 4, 4 tambah 1 5, 5 dikurangi 6 masih negatif. Kita masukin 3, 3 kuadrat itu 9. 9, ya betul. 9 tambah 1 10, 10 kurangi 6. Nah, masuk kan? Berarti pembaginya nanti jadi positif ketika nilainya itu mulai dari 3. Berarti di sini nilai RF saya udah bisa dipastikan bahwa RF-nya itu mulai dari 3, 4, 5. Ya udah ini aja. Nilai yang lainnya itu nggak perlu, karena nilai RF lainnya itu nggak perlu, karena ketika kita masukkan nilainya yang lain, domain fungsi saya itu saya masukkan di domainnya itu, dia mengakibatkan nilainya itu menjadi tidak ada atau tidak terdefinisi. Maka dari itu nilai RF-nya ya cukup 3 ini aja. Tapi di F-nya itu tetap keseluruhan ini ya. Dari domain fungsi min 3 sampai 5, maka saya ketemu RF-nya itu cuma 3, 3, 4 dan 5. Seperti itu aja. Kira-kira sampai sini dulu untuk materi yang dapat saya sampaikan. Kebetulan materi ini pengganti saya karena hari ini saya lagi kaki saya sedang sakit ya, jadi mohon maaf untuk pertemuan hari ini saya ganti dengan video. Mungkin teman-teman bisa menyimaknya, dan apabila memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya langsung, karena ya memang untuk berdiri saya kebetulan masih lumayan sakit ya untuk berdiri lama, karena untuk menjelaskan di kelas saya perlu papan tulis yang besar juga. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon dimaklumi hari ini absensinya bisa diisi di dalam Google Form yang sudah saya sediakan. Jangan sampai ada yang tidak mengisi Google Form. Dan untuk kehadiran mohon juga diperhatikan bahwa hari ini kita merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi saya menyampaikan apa yang harusnya sudah saya sampaikan. Kalau begitu saya tutup perkuliahan hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.